الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan yang tinggal di bumi. Ternyata di langit juga terdapat makhluk Allah. Namun, tahukah kamu bahwa pernah ada makhluk ciptaan yang dijatuhkan dari langit ketujuh? Penasaran siapa? Ini dia penjelasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Allah pernah menjatuhkan makhluk dari langit ketujuh. Bahkan makhluk tersebut juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dijanjikan menjadi penghuni neraka yang kekal. Makhluk tersebut adalah iblis. Dahulu, iblis adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat menjalankan perintah dan selalu beribadah. Namun, kenapa bisa ia diusir dari langit dan dijadikan menjadi penghuni neraka? Sebelum diturunkan dari langit ketujuh, iblis dikenal sebagai Azazil. Azazil adalah salah satu malaikat yang dikenal oleh para penduduk surga karena doa yang selalu dipanjatkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki banyak ilmu, berwajah rupawan, pemimpin para malaikat, memiliki beberapa tempat di langit, dan bisa mendengarkan berita-berita rahasia dari Allah, serta digambarkan memiliki 4 sayap kelebihan. Kelebihan inilah yang membuat para malaikat kagum kepada Azazil. Namun, semua berubah ketika Allah ingin menciptakan manusia pertama. Sebagai khalifah di muka bumi, hal ini digambarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi." Para malaikat berkata, "Mengapa hendak kau jadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan menyucikanmu." Tuhan menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah itu, terciptalah Adam sebagai manusia pertama, yang juga memiliki kelebihan dan keistimewaan. Para malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghuni surga sebenarnya sempat protes terhadap perintah bersujud kepada Adam, karena Adam baru diciptakan dan belum teruji kualitas ibadahnya. Tiba-tiba harus dihormati. Allah pun menunjukkan kelebihan Adam kepada seluruh penghuni langit. Walaupun baru diciptakan dari makhluk yang lain, Adam lebih banyak mengetahui sesuatu daripada penghuni yang lain. Allah pun menyuruh penghuni langit untuk mengulang apa yang dikatakan oleh Adam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kalian yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Namun, tak satu pun yang bisa. Para malaikat pun merasa malu atas aksi protes mereka terhadap ciptaan Adam, dan kembali bertaubat dan memuji Allah. Akhirnya mereka pun bersujud kepada Adam, kecuali Azazil. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Jawaban Azazil itu pun membuat ia diusir karena kesombongannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Allah pun mengganti nama Azazil menjadi iblis, yang artinya putus asa, karena ia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sesungguhnya sebuah petaka jika memiliki sifat sombong. Allah sangat membencinya. Wajah rupawan Azazil yang telah berganti nama menjadi iblis
pun telah diubah dalam bentuk seburuk-buruknya. Kepala seperti unta, dadanya seperti daging yang menonjol. Kedua matanya terbelah sepanjang permukaan wajah. Bibirnya bak bibir lembu. Memiliki taring seperti taring babi. Dan janggut yang dimiliki sebanyak 7 helai. Karena iblis telah dilaknat dan akan menjadi penghuni neraka. Ia tak mampu sendirian di neraka. Ia akan membuat manusia juga menjadi tidak taat kepada Allah. Percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis terdapat dalam surat Al-A'raf. Iblis menjawab, "Beri tanggunglah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Quran surat Al-A'raf ayat 14. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Quran surat Al-A'raf ayat 15. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Quran surat Al-A'raf ayat 16. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu." Sesungguhnya, Quran surat Al-A'raf ayat 18. Tahukah kamu jika Azazil sebelum berganti nama menjadi iblis, ia diberi beberapa gelar ketika masih hidup? 7 tingkatan langit. Azazil adalah makhluk yang paling unggul ibadahnya dibandingkan yang lain, sehingga ia dengan cepat naik ke tingkat langit. Setiap pindah satu langit ke langit yang lain, Allah memberinya gelar pada langit pertama. Iblis diberi gelar Al-Abid, ahli ibadah. Pada tingkatan kedua, iblis diberi gelar As-Jaid. Kemudian di tingkatan langit ketiga, namanya disebut Al-Arif. Pada tingkatan keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada tingkatan kelima, namanya disebut At-Taqi. Di tingkatan keenam, namanya disebut Al-Kazin. Dan pada tingkatan ketujuh, namanya disebut Azazil. Namun, predikat makhluk yang paling unggul ibadahnya seketika berubah karena ia tak mampu taat kepada Allah untuk bersujud kepada Adam. Karena Adam, iblis menjadi terusir dari surga. Itulah yang membuat iblis membenci Adam dan umat manusia. Karena hal tersebut, iblis pun meminta kepada Allah untuk diizinkan menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Allah pun mengizinkannya. Iblis ingin menggoda manusia agar kelak mereka bisa ditemani oleh umat manusia yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan waktu kepada iblis sampai hari kiamat untuk melaksanakan keinginannya tersebut. Karena hal itu, iblis pun bersorak gembira dan tentu saja akan mati-matian menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Terlebih lagi ketika Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menemani di surga. Iblis pun senang karena ia bisa melancarkan aksinya tersebut. Aksi iblis pun dimulai dengan menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buah kuldi adalah buah yang tumbuh di dalam surga. Buah kuldi adalah buah yang menggiurkan bagi siapa saja yang melihatnya. Walaupun menggiurkan, Allah melarang untuk memetik dan memakan buah tersebut. Iblis pun melihat ini sebagai sebuah kesempatan, dan akhirnya menggoda Adam dan Hawa dengan kelezatan dan kenikmatan buah tersebut yang tidak ada yang menyamainya. Mereka pun tergoda akan iming-iming iblis dan memakan buah kuldi tersebut. Seketika seluruh pakaian mereka lepas dan mereka mencari daun-daun yang ada di surga untuk menutupi tubuh mereka. Iblis tentu saja bergembira karena telah berhasil mengelabui Adam dan Hawa untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyadari kesalahan mereka dan berdoa kepada Allah. Hal itu terdapat dalam Al-Quran. "Wahai Tuhan kami telah berbuat zalim pada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran surat Al-A'raf ayat 23. Adam dan Hawa pun sejak saat itu diturunkan ke bumi dan menjadi manusia pertama, nenek moyang umat manusia.
namun Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Dilansir dari merdeka.com, Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Arab. Tapi mereka akhirnya kembali bertemu di padang pasir dan bukit, yaitu Padang Arafah dan Jabal Rahmah. Mereka pun membangun kehidupan pertama di bumi, hingga akhirnya mereka memiliki 2 pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yaitu Kabil dan Iklimah, serta Habil dan Labuda. Sejak dulu, Kabil selalu merasa iri kepada Habil, yang menganggap Habil lebih beruntung daripada dirinya. Inilah salah satu rayuan iblis menanamkan iri hati terhadap manusia. Nah, sahabat beriman, itulah makhluk yang dijatuhkan dari langit ke-7 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya dia adalah hamba yang taat dan paling unggul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sifat sombongnya membuat ia membangkang kepada Allah dan menganggap dirinya lebih mulia dari ciptaan Allah yang lain. Ya, dialah Azazil yang kini bernama iblis. Ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena menganggap dirinya lebih mulia. Semua malaikat pun bersujud kepada Adam kecuali Azazil, karena dilaknat dan dipastikan menjadi penghuni neraka. Ia bersumpah akan menggoda umat manusia untuk menemaninya nanti di neraka. Semoga kita umat manusia dijauhkan dari tipu muslihat iblis untuk berbuat maksiat. Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk Harapan dan berbagi doa informasi saya bermanfaat. semoga saudaraku Amin ya rabbal semuanya alamin. selalu diberikan Wassalamualaikum kesehatan, warahmatullahi dilapangkan wabarakatuh. rezekinya,